Bab 1022, Perjamuan dengan niat jahat. Kota Raja Chao, di dalam rumah Raja Chao. Begitu Raja Chao keluar dari rekaman konferensi, seorang bawahan berlari dengan tergesa-gesa. Pemimpin keluarga, gawat, sesuatu terjadi pada keluarga Qin. Baru saja, keluarga Qin membawa kabar bahwa pemimpin keluarga Allen Qin meninggal dunia. Jordi Qin yang akan mewarisi posisi pemimpin keluarga. Ini adalah kartu undangan yang baru saja dikirimkan oleh keluarga Qin, mengatakan mereka mengundang pemimpin keluarga untuk menghadiri upacara suksesi Jordi Qin. Baru saja dari Raja Bai mengetahui tentang kematian Allen Qin, dan sekarang bawahannya datang untuk melaporkan hal ini lagi, yang membuat Raja Chao semakin terkejut. Allen Qin benar-benar meninggal dunia. Raja Chao tiba-tiba mencengkeram kerah bawahan dan bertanya dengan tegas. Pemimpin keluarga, masalah ini benar. Anda lihat undangan ini, dikirim oleh keluarga Qin, pasti benar. Bawahan terlihat ketakutan, buru-buru mengeluarkan kartu undangan perunggu, yang memang benar dari keluarga Qin. Raja Chao melepaskan bawahannya, dan wajahnya sangat suram, sepertinya keluarga Qin memang terjadi perubahan besar, jikalau tidak, bagaimana mungkin Allen Qin bisa mati? Bagaimana mungkin juga Jordi Qin mewarisi posisi pemimpin keluarga? Allen Qin baru saja meninggal dunia, Jordi Qin sudah akan mengadakan upacara suksesi. Masalah ini agak tidak biasa. Raja Chao dengan cepat menganalisis sesuatu, dan wajahnya terlihat sedikit khawatir. Saat ini, ia pergi atau tidak pergi menjadi masalah. Kemampuan Allen Qin sebanding dengannya, dan kemampuan Jordi Qin hanya tahap akhir alam raja. Tapi Allen Qin meninggal dunia, terlihat jelas keluarga Qin datang seorang master hebat, dan memiliki hubungan dengan Jordi Qin. Yang ia khawatirkan sekarang adalah, sebenarnya siapa orang di balik Jordi Qin? Apakah upacara suksesi kali ini adalah perjamuan dengan niat jahat? Kapan upacara suksesi keluarga Qin akan dimulai? Raja Chao tiba-tiba bertanya lagi. Bawahan buru-buru berujar, tepat jam 3 sore. Jam 3. Raja Chao melihat ke arah waktu dan mengerutkan kening. Karena baru lewat jam 2, dan upacara suksesi keluarga Qin kurang dari 1 jam lagi akan mulai. Dalam waktu sesingkat ini, sama sekali tidak mungkin mencari tahu apa yang terjadi pada keluarga Qin. Pemimpin keluarga, apakah Anda akan menghadiri upacara suksesi keluarga Qin? Bawahan bertanya dengan hati-hati. Raja Chao berpikir sejenak, dan menjatuhkan perintah, siapkan hadiah. Setengah jam kemudian, berangkat ke rumah keluarga Qin. Baik. Bawahan mendapatkan perintah, kemudian pergi. Sedangkan Raja Chao terlarut dalam keheningan, wajahnya penuh kekhawatiran. Saat Allen Qin masih hidup, keluarga Chao memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Qin, dan yang diketahui Raja Chao adalah keluarga Qin sudah berpisah menjadi dua kubu. Kubu yang dipimpin oleh Allen Qin, dan mantan kubu yang dipimpin oleh Jordi Qin. Mendengar dari orang-orang, dua kubu ini juga terus bertarung dengan satu sama lain. Jika bukan karena kemampuan Allen Qin terlalu kuat bisa menahan keluarga Qin mungkin sudah terpecah. Pada saat ini, pengurus rumah keluarga Chao datang dengan ponsel bersandi, sedikit membungkuk dan berujar, "Raja, telepon dari Raja Bai." Raja Chao sedikit terkejut, biasanya raja tidak akan berkomunikasi satu sama lain melalui telepon. Sekalipun aliansi keluarga kerajaan baru-baru ini juga hanya melalui video. Sekarang, Raja Bai ternyata menghubunginya terlebih dahulu, yang membuatnya merasa sedikit tidak biasa. Tapi ia dengan cepat menerima sambungan telepon, kemudian terdengar suara Raja Bai, "Raja Chao, apakah kamu sudah mencari tahu masalah itu?" Kepala keluarga Allen Qin, memang sudah meninggal dunia. Raja Chao berujar dengan jujur, baru saja, keluarga Qin mengirim undangan. 1 jam kemudian, upacara pergantian pemimpin keluarga Qin yang baru akan diadakan. Jadi, kamu sudah menerima undangan dan siap menuju rumah keluarga Qin? Tanya Raja Bai. Raja Chao berujar, mau bagaimanapun keluarga Qin adalah salah satu keluarga teratas di kota Raja Chao aku. Di masa yang akan mendatang,
saat desa Emperor bertarung masih membutuhkan bantuan keluarga Qin, aku tentu harus pergi. Kamu tidak boleh pergi. Raja Bai langsung berujar, suaranya terdengar sangat serius. Raja Chao juga mematung, tidak tahu apa maksud Raja Bai. Baru saja, aku mendapat laporan rahasia tentang keluarga Qin di kota Raja Chao, 50 tahun yang lalu, mantan pemimpin keluarga Qin Jeffrey Qin dan istrinya dibunuh oleh Alan Qin. Dan Jeffrey Qin juga punya adik laki-laki namanya Jordi Qin. Jika aku tidak menebak salah, kali ini Jordi Qin yang akan menjadi pemimpin keluarga, kan? Raja Bai bertanya. Raja Chao mengerutkan kening, setiap keluarga kerajaan memiliki kesepakatan untuk tidak mencampuri urusan satu sama lain. Tapi sekarang, Raja Bai justru mengetahui situasi keluarga Qin dengan baik. Apa yang dikatakan Raja Bai semuanya tadi adalah rahasia keluarga Qin, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Lalu, Raja Chao bertanya dengan suara dingin, nada bicaranya terdengar jelas sedikit marah. Raja Chao, jangan salah paham, aku juga mengkhawatirkanmu, jadi aku meminta orang untuk menyelidiki keluarga Qin, tidak menyangka menemukan beberapa rahasia. Raja Bai buru-buru menjelaskan, kemudian berujar lagi, tapi apakah kamu tahu siapa mantan pemimpin keluarga Qin Jeffrey Qin yang dibunuh oleh Alan Qin 50 tahun yang lalu? Raja Bai, jangan sok misterius, sebenarnya siapa, katakan saja. Raja Chao berujar dengan sedikit tidak sabar. Ayah mertua Jerry Yang, David Qin, adalah anak dari Jeffrey Qin. Setelah Jeffrey Qin dan istrinya dibunuh lebih dari 50 tahun yang lalu, David Qin dianggap sebagai salah satu anggota proyek keturunan keluarga Qin, dan dibawa ke Jiangsu. Raja Bai berujar dengan suara serius, berita yang baru saja datang dari kota Yan, 3 jam yang lalu, Jerry Yang dan David Qin naik pesawat 4 orang pergi dari Bandara Internasional Kota Yan. Berujar hingga sini, Raja Bai berhenti dan tidak lanjut bicara. Sedangkan Raja Chao, ketika ia mengetahui David Qin adalah putra Jeffrey Qin dan baru saja meninggalkan kota Yan 3 jam yang lalu, dirinya seperti tersambar petir, benar-benar mematung di tempat. Hampir 2 jam penerbangan dari kota Yan ke kota Raja Guan, sedangkan Jerry Yang dan David Qin meninggalkan kota Yan 3 jam yang lalu. Jangan-jangan orang yang membunuh Alan Qin adalah Jerry Yang. Raja Chao benar-benar tidak baik-baik saja, sesuai analisis keluarga kerajaan, Jerry Yang adalah master alam dewa. Sedangkan Alan Qin adalah pembunuh yang membunuh Jeffrey Qin, dan Jeffrey Qin adalah ayah mertua Jerry Yang. Berujar seperti ini, semua masalah sepertinya tersambung. Jadi, upacara suksesi ini sama sekali adalah perjamuan niat jahat untukmu. Selama kamu pergi, pasti tidak akan pernah kembali. Suara Raja Bai terdengar sangat serius. Saat ini, setiap anggota aliansi keluarga kerajaan sangat penting, kita tidak boleh kehilangan keluarga Chao. Raja Bai, terima kasih banyak. Raja Chao yang awalnya masih sedikit marah dengan Raja Bai, tapi sekarang, semua kemarahan telah hilang. Raja Chao berujar dengan wajah serius, Raja Bai tidak perlu khawatir, aliansi keluarga kerajaan pasti tidak akan kekurangan keluarga Chao. Jika seperti itu, aku akan merasa lega. Jika butuh bantuan aliansi keluarga kerajaan, katakan saja. Usai berujar, Raja Bai langsung mematikan sambungan telepon. Setelah mematikan sambungan telepon, mimik wajah Raja Chao berubah sangat suram, kedua netranya menatap ke arah keluarga Qin, dan bergumam pada diri sendiri, Jerry Yang, benar-benar tidak menyangka ternyata kamu berani datang ke kota Raja Chao. Jika datang, maka tinggal selama-selamanya lah. Usai berujar, Raja Chao menghubungi seseorang, tutupi seluruh kota Raja Chao, aku ingin satu lalat tidak bisa terbang keluar dari kota Raja Chao. Detik ini, Raja Chao tiba-tiba seperti berubah menjadi orang yang berbeda, niat membunuh mengembang di wajahnya. Bersambung. Bab 1023, Upacara Penganugerahan Raja. Di waktu bersamaan, keluarga Qin. Alan Qin meninggal dunia, yang seharusnya dipenuhi dengan kesedihan, tapi keluarga Qin saat ini justru penuh dengan dekorasi yang meriah.
Awalnya dijadwalkan pukul 3 sore untuk mengadakan upacara suksesi pemimpin keluarga Qin yang baru, tapi sebelum pukul 3 sore, banyak orang sudah tiba di rumah keluarga Qin. Mereka semua membawa banyak hadiah untuk memberi selamat kepada Jordi Qin. Sedangkan Jordi Qin terus tidak muncul, dan semua tamu dibawa ke ruang perjamuan keluarga Qin. Di dalam loteng kecil, Jordi Qin duduk di atas, dan di bawahnya adalah pemimpin kubunya, Jerry Yang dan David Qin juga duduk di antaranya. Jerry Yang, apakah keluarga Qin benar-benar akan mengambil langkah itu? Jordi Qin menatap ke arah Jerry Yang dan bertanya dengan serius. Jerry Yang mengangguk, masalah aku datang ke keluarga Qin pasti akan terungkap. Sangat mudah bagi aliansi keluarga kerajaan untuk mengetahui hubungan aku dengan keluarga Qin. Sedangkan keluarga Cao adalah salah satu anggota aliansi keluarga kerajaan. Jika kamu adalah Raja Cao, setelah aku pergi, apakah kamu akan menyerang keluarga Qin? Mendengar kata-kata Jerry Yang, Jordi Qin langsung menyadari sekarang bukan lagi masalah apakah keluarga Qin bersedia atau tidak, melainkan apakah keluarga Cao bersedia melepaskan keluarga Qin atau tidak. Kalau begitu, keluarga Qin akan bertarung. Jordi Qin menepuk meja dan berdiri, dan yang lain juga ikut berdiri. Mimik wajah semua orang terlihat semangat, bertarung. Ada Jerry Yang, kepercayaan diri mereka melonjak. Hati David Qin juga sangat semangat, karena apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah pola seluruh keluarga kerajaan. Tidak ada yang tahu keluarga Qin sedang merencanakan rencana besar, begitu berhasil, status keluarga Qin di Kyushu akan meroket. Tidak menunggu 3 sore, keluarga teratas kota Raja Cao yang diundang oleh keluarga Qin tiba, kecuali Raja Cao. Apakah Raja Cao tidak datang? Di dalam loteng kecil, Stephen Wu melaporkan situasi ruang perjamuan, dan Jordi Qin bertanya sambil mengerutkan kening. Stephen Wu mengangguk dan berujar dengan serius, jangan-jangan Raja Cao sudah menebak niat kita, jadi ia tidak datang. Tujuan kita yang sebenarnya, Raja Cao belum bisa menebaknya. Pada saat ini Jerry yang berdiri dan berujar, tapi acara besar ini, ia pasti tahu. Sepertinya aliansi keluarga kerajaan sudah tahu aku datang ke keluarga Qin. Mimik wajah Jordi Qin langsung berubah sangat serius, ia menggertakkan gigi dan berujar, tidak menyangka Raja Cao begitu licik. Alasan mengapa kita mengadakan upacara suksesi begitu cepat karena kita tidak ingin memberi mereka waktu untuk menyelidiki. Tidak menyangka mereka tetap tahu masalah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Raja Cao tidak datang, hal selanjutnya juga tidak ada makna apapun. Seorang tetua keluarga Qin berujar dengan sedikit panik. Meskipun Jerry yang sangat kuat, tapi selama bertahun-tahun ini keluarga Cao terus menahan keluarga Qin, yang telah lama memberikan kebiasaan berpikir kepada semua orang, keluarga Cao tidak dapat dikalahkan. Mengapa panik? Bukankah kita masih punya Jerry Yang? Jordi Qin berteriak pada tetua itu. Kemudian pandangan ia menyapu ke arah semua orang dan berujar dengan intonasi rendah, tidak peduli hari ini Raja Cao datang atau tidak, upacara suksesi harus diadakan. Benar. Jerry Yang juga berujar, ketika aku memutuskan untuk melakukan ini, aku sudah mempertimbangkan situasi saat ini. Lakukan upacara suksesi terlebih dahulu, lalu bicarakan hal-hal lain setelah upacara suksesi selesai. Jordi Qin mengangguk, baik, kalau begitu, ayo kita pergi. Usai berujar, ia langsung melangkah maju, di belakangnya ada beberapa anggota atasan dari keluarga Qin. Di waktu bersamaan, di dalam ruang perjamuan, para pemimpin keluarga kaya di kota Raja Cao datang bersama dengan anggota keluarganya. Hanya saja ketika sudah jam 3 sore dan melihat Raja Cao tidak muncul, para pemimpin keluarga kaya merasa sedikit gelisah. Sudah pukul 3 sore, mengapa Raja Cao masih belum datang? Benar, upacara suksesi yang begitu megah, tanpa disaksikan oleh Raja Cao, apakah masih bisa dianggap sebagai upacara suksesi? Menurut kalian, jangan-jangan hubungan antara keluarga Cao dan keluarga Qin berubah hancur. Ketika seseorang berspekulasi hubungan antara keluarga Cao dan keluarga Qin hancur, mimik wajah semua orang berubah drastis.
Pemimpin keluarga kaya raya di kota Raja Chao buru-buru membuat gerakan diam, dan berujar dengan hati-hati, "Cepat bungkam mulutmu, siapa yang tidak tahu betapa baik hubungan keluarga Qin dan keluarga Chao? Jika kata-katamu didengar oleh Raja Chao dan pemimpin keluarga Qin, tunggu saja keluarga kalian berubah hancur." Mendengar ini, pemimpin keluarga kaya raya itu buru-buru membungkam mulut, terkekeh dan berujar, "Aku hanya asal bicara." Kata-kata yang asal ia katakan justru membuat beberapa pemimpin keluarga kaya lainnya merasa sedikit tidak biasa. Mengingat hubungan antara keluarga Qin dan keluarga Chao, tidak mungkin Raja Chao terlambat untuk acara sepenting ini. Sekarang sudah lewat jam 3, Raja Chao belum juga tiba, dan upacara suksesi keluarga Qin belum dimulai juga. Beberapa pemimpin keluarga kaya tiba-tiba merasa gelisah, dan hatinya merasa sedikit khawatir. Jika hubungan antara keluarga Chao dan keluarga Qin berubah hancur, maka mereka yang datang untuk mengikuti upacara suksesi keluarga Qin, pasti akan menyinggung Raja Chao. Sudah datang. Pada saat ini, beberapa bayangan orang memasuki ruang perjamuan. Jordi Qin didesak masuk oleh sekelompok atasan keluarga Qin. "Pemimpin keluarga Qin, selamat." Melihat Jordi Qin muncul, pemimpin keluarga kaya raya langsung berdiri, dan memberi selamat. Selanjutnya, beberapa pemimpin keluarga kaya lainnya yang memiliki kemampuan sama dengan keluarga Qin juga memberi selamat. "Terima kasih semua." Jordi Qin tersenyum, dan jabatan tangan ke semua orang. Saat ini, sekitar Jordi Qin dikelilingi oleh orang tua berusia 60 hingga 70 tahun, bahkan 80 tahun, kecuali satu pemuda. Apalagi pemuda ini berada tepat di sebelah Jordi Qin, bahkan Kenneth anggota master nomor 1 keluarga Qin juga berdiri di belakang Jerry yang saat ini. Adegan ini menarik perhatian banyak orang, dan dalam waktu sesaat, pandangan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Jerry Yang. Dari posisi keluarga Qin bisa melihat identitas Jerry yang berada di urutan kedua setelah Jordi Qin. Hanya saja yang membuat semua orang bingung adalah, mereka belum pernah mendengar tentang pemuda seperti ini di keluarga Qin. Tepat setelah Jordi Qin yang lain duduk, pengurus rumah keluarga Qin tiba-tiba jalan keluar, menatap semua orang dan berujar dengan lantang, "Upacara penganugerahan dimulai sekarang." Begitu pengurus rumah melontarkan kalimat ini, semua orang pun terkejut. Sebab yang dikatakan pengurus rumah adalah upacara penganugerahan raja. Melihat seluruh Kyushu, selain keluarga kerajaan, keluarga lain mana yang berani mengadakan upacara penganugerahan raja? Hanya saja, begitu banyak pemimpin keluarga kaya di tempat, mengira mereka salah dengar. "Sembah leluhur keluarga Qin." Usai pengurus rumah berujar, Jordi Qin bangkit dan memimpin sekelompok anggota keluarga ke aula leluhur keluarga Qin. Jordi Qin sendiri menyalakan 3 batang dupa, menusuk di pembakar dupa, kemudian berlutut di lantai, bersujud 3 kali dan baru bangun. Ia melihat para leluhur, mimik wajahnya terlihat sedikit semangat. Setelah sembayang, Jordi Qin memimpin keturunan keluarga kembali ke ruang perjamuan, dan pengurus rumah berujar lagi, "Jubah raja." Begitu pengurus rumah usai berujar, seorang wanita dari keluarga Qin memegang piring cendana dengan kedua tangan, dan jubah raja yang dilipat rapi diletakkan di atas piring. "Hua!" Jordi Qin langsung membuka jubah raja dan memakai di tubuhnya. "Hong!" Detik ini, semua orang kaya dan berkuasa di kota Raja Chao berdiri, semuanya melototkan kedua netra mereka. Baru pada saat ini mereka menyadari sebelumnya bukan mereka yang salah dengar, pengurus rumah keluarga Qin memang mengatakan upacara penganugerahan raja. Saat ini, Jordi Qin mengenakan jubah raja, memancarkan aura seorang raja. Ia ini, ingin mengangkat dirinya menjadi raja. Bersambung.